Ya, selamat siang anak-anak. Kali ini untuk pelajaran BK di kelas 8, Ibu akan lakukan juga secara daring melalui video dan PowerPoint yang akan Ibu share di aplikasi sekolah ya. Minggu lalu Ibu sudah bahas, mungkin meskipun merah Ibu tetap share di aplikasi sekolah, yaitu tentang belajar di orientasi kelas baru. Jadi kalian mungkin sudah baca bagaimana orientasi di kelas baru kalian, ada perubahankah dari kelas 7 sampai kelas 8? Mungkin dari cara belajar, kemudian cara berinteraksi, kemudian hubungan sosialnya. Nah, pada kegiatan kali ini Ibu akan membahas tentang apa itu belajar. Ya, kalian sering menyebutkan kata belajar, tapi kalian belum tahu belajar itu apa sih gitu ya. Jadi belajar itu adalah suatu proses yang terjadi pada seorang yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Jadi ketika orang belajar ya, jadi orang itu pasti awalnya tidak tahu. Karena ada perubahan, ada prosesnya belajar, orang itu menjadi tahu. Nah, perubahan yang dimaksud di sini yaitu yang pertama adalah dari tidak tahu tentang sesuatu menjadi tahu. Yang kedua, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang ketiga, perubahan itu bisa perubahan sikap, kemudian kemampuan kalian dan karakteristik kalian. Salah satu contoh proses belajar, misalkan mungkin dulu kalian waktu SD atau TK kalian belum tahu yang namanya angka, belum tahu yang namanya huruf. Jadi dengan adanya proses belajar, baik itu kalian belajar di rumah maupun di sekolah, kalian menjadi tahu, oh ini loh namanya huruf, ini loh yang namanya angka. Terus kemudian semakin meningkat kalian di jenjang pendidikan, dari TK, SD, kemudian SMP, mungkin dari kelas 7, kelas 8, itu proses berbeda-beda. Sistem belajarnya berbeda-beda. Tergantung guru yang mengajar, tergantung materi apa yang kalian dapatkan. Ya, jadi proses belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian perubahan itu bisa menjadi perubahan sikap ya. Sikap kalian bagaimana? Mungkin di kelas 7 kalian malas-malesan. Nah, sekarang ayo berubah. Di kelas 8 kalian semakin rajin, lebih giat lagi belajarnya. Kemudian mungkin di kelas 7 kalian sering bolos. Ayo sekarang kalian rubah, meskipun belajar daring, kalian harus tetap ingat ngabsen, ngumpul tugas, ya, apa yang diberikan oleh guru-guru kalian itu harus kalian kerjakan. Kemudian perubahan kemampuan, ya, kemampuan kalian akan semakin meningkat, ya, semakin tingginya jenjang pendidikan yang kalian lakukan atau yang kalian semakin tinggi jenjang pendidikan yang kalian tapaki gitu. Jadi semakin tinggi juga, semakin bertambah juga kemampuan yang akan kalian miliki. Ilmu itu akan semakin bertambah dan terus bertambah. Kemudian karakteristik kalian. Jadi karakteristik yang mengalami perubahan itu bagaimana sifat misalkan dari ego kalian, kemudian dari minat bakat kalian, itu perlu kalian kembangkan. Semoga agar semakin meningkat, dikembangkan, semakin meningkat, akhirnya itu bisa menjadi sebuah keahlian khusus buat diri kalian sendiri. Ya, itu pengertian dari belajar. Nah, di sini sudah ada perubahan sikap itu mencakup perubahan pengetahuan kognitif, ya, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian perubahan sikap afektif, dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Ya, ini harus dirubah, yang dulunya negatif sekarang harus ke hal yang positif. Kemudian yang ketiga adalah perubahan keterampilan atau psikomotorik, dari tidak terampil menjadi terampil, wujudkan pribadi yang kreatif dan inovatif. Kondisi yang menunjang dalam belajar. Nah, ini ada dua, ada kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal itulah kondisi yang berasal dari dalam diri individu atau diri kalian sendiri.
Misalkan yang pertama adalah kesehatan. Jadi ketika kesehatan itu penting, ketika kamu sudah sehat, kamu akan mengikuti kegiatan dengan baik, bisa belajar dengan baik, bisa sekolah dengan baik. Meskipun dengan daring, ya kamu bisa mengikuti pembelajaran secara daring dengan baik. Yang kedua adalah rasa aman. Ketika kamu ke sekolah, ketika kamu berada di rumah, lingkungan yang kamu masuki itu adalah lingkungan yang aman, otomatis kamu akan merasa betah, akan merasa saya ingin sekolah, saya ingin nyaman berada di sekolah, saya nyaman berada di lingkungan saya. Jadi kenapa rasa aman itu sangat penting. Yang ketiga adalah kemampuan. Ya, tidak ada anak yang bodoh. Ya, tidak ada anak yang tidak pintar. Anak itu semua pintar kalau dia mau belajar. Ya, anak itu tidak bodoh kalau dia mau berusaha. Ya, kalau kamu ngumpul tugas, kalau kamu tidak bisa, ayo tanya sama guru. Tidak ada salahnya untuk bertanya, Bu, Pak, saya nggak ngerti gimana caranya. Ya, kembangkan kemampuan kamu. Seberapa kamu bisa, buat dulu seberapa kamu bisa. Sisanya kalau kamu tidak bisa, tanyakan. Kalau di rumah ada orang tua, bisa tanya orang tua. Kalau tidak bisa orang tua, bisa tanya sama guru, ya. Atau kamu bisa komunikasi dengan teman, kamu sharing dengan teman, kamu tanya, biar kemampuan kamu semakin berkembang dan semakin meningkat. Yang keempat adalah bakat. Ya, ini bakat, semua orang pasti memiliki bakat, tapi apakah itu bisa dikembangkan atau tidak tergantung diri kalian sendiri. Ya, kalau sudah tahu bakatnya di mana, ayo dikembangkan, ditingkatkan lagi agar kalian bisa berprestasi di bidang atau di bakat yang kalian inginkan. Kemudian minat, ya. Jadi minat dan bakat ini akan selalu berhubungan. Kalau kalian tidak tahu bakatnya, ayo cari minat kalian di mana. Ya, cari bagaimana cara mengembangkan minat kalian. Nah, setelah kalian mengembangkan minat kalian, otomatis bakat itu akan muncul, ya. Jadi bakat dan minat itu nanti akan Ibu bahas, itu ada tentang bakat dan minat di materi selanjutnya, ya. Jadi seorang siswa dapat belajar dengan baik apabila semua kebutuhan internalnya, kelima di atas itu dapat dipenuhi dengan baik, ya. Ya, ini ada teori Maslow, itu yang kelima itu termasuk teori Maslow, ya. Jadi kebutuhan akan dirinya itu sangat penting. Nah, ini teori Maslow, bisa kalian pelajari, bisa kalian baca, ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Jadi teori Maslow ini adalah teori yang dibutuhkan oleh setiap manusia, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai atau meningkatkan kehidupan kalian, baik itu dalam proses belajar maupun dalam keseharian. Ya, yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan jasmani manusia seperti kebutuhan akan makan, minum, kemudian tidur, istirahat, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar. Semua orang pasti ingin makan, ingin tidur, ingin minum, dan itu kalau udah lapar pasti akan makan gitu. Jadi kebutuhan dasar ini harus terpenuhi dulu, baru kita bisa naik ke kebutuhan yang kedua, yaitu rasa aman. Seperti yang Ibu bilang tadi, kenapa rasa aman itu sangat dibutuhkan, ya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebersamaan dan cinta. Nah, kalian pasti menginginkan adanya kebersamaan, adanya cinta, adanya kasih sayang, baik itu dari orang tua, dari saudara, teman, sahabat. Di samping itu juga akan merasa kebahagiaan bila kalian mendapatkan kasih sayang dari orang-orang terdekat kalian. Yang keempat adalah kebutuhan akan status seperti keinginan untuk berhasil atau penghargaan. Tiap orang atau siswa menginginkan suatu penghargaan dari hasil kerja keras yang kalian dapatkan. Misalkan, jika kalian sudah bekerja keras, belajar dengan giat, penghargaan yang kalian dapatkan itu adalah nilai yang bagus, kemudian mendapat ranking di kelas maupun penghargaan dari orang tua apa yang sudah kalian capai. Misalkan dibelikan
hadiah, dibelikan buku kalau kalian sudah mendapatkan ranking dan sebagainya. Ya, yang terakhir yang kelima adalah kebutuhan akan mengaktualisasi diri, yaitu kemampuan untuk mencapai suatu keinginan yang lebih tinggi lagi. Setiap orang memiliki suatu cita-cita atau keinginan yang tinggi apabila keinginan itu sudah terpenuhi. Ya, sebagai contoh ketika kamu, saya pengen banget punya HP, gitu ya. Sudah dibelikan Samsung sama orang tuanya. Kamu punya cita-cita lagi, aduh kok saya pengen ya punya iPhone. Ya, jadi itu adalah keinginan dari segi material. Kemudian dari segi pendidikan, saya pengen nanti SD sekolah di sini, dan nanti SMP saya mau sekolahnya di sini, SMA saya mau sekolah di sini. Keinginan itu akan muncul. Setelah SMA saya mau kerja atau kuliah, saya mau kerja aja. Setelah kamu kerja, aduh saya pengen kuliah, kamu kuliah. Jadi keinginan seseorang itu tidak ada habisnya, ya. Kalau kamu misalkan dalam bentuk material, kalau itu dipenuhi itu berarti orang yang konsumtif. Tapi dari segi pendidikan, itu kamu turuti, itu sangat bagus dan menambah ilmu buat kamu, ya. Nah, sekarang kondisi eksternal. Kondisi eksternal itulah kondisi yang berasal dari luar individu atau kondisi yang berasal dari lingkungan sekitar kalian. Yang pertama adalah lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini sangat menunjang proses belajar kalian, ya. Itu sangat mendukung. Ya, kalian bisa bedakan bagaimana proses belajar ke sekolah langsung dengan proses belajar secara daring. Ya, mungkin secara daring tidak efektif, tapi dengan situasi seperti ini mau tidak mau kalian harus mengikutinya dengan baik agar kalian tidak ketinggalan. Ya, yang kedua adalah lingkungan keluarga. Lingkungan yang keluarga penuh kasih sayang, penuh kebersamaan, itu akan mempengaruhi tingkat belajar kalian, kemampuan kalian, adanya interaksi dengan orang tua ketika kalian tidak mengerti, bertanya sama orang tua. Jadi itu meningkatkan kemampuan kalian baik itu dalam proses belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Yang ketiga adalah lingkungan sosial masyarakat, ya. Kalian tidak hanya belajar di rumah maupun di sekolah, tapi di lingkungan masyarakat juga kalian harus belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan orang, bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih besar, dengan teman sebaya atau dengan orang yang lebih kecil. Jadi itu harus kalian pelajari, ya. Untuk dapat belajar dengan baik, siswa harus mampu menciptakan lingkungan yang dapat menunjang kegiatan belajar, seperti menciptakan ruang belajar yang bersih dan tidak terdapat bau-bauan yang dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Ya, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, kalian harus meningkatkan lingkungan, menciptakan lingkungan yang bersih, yang sehat, yang dapat mengganggu konsentrasi belajar kalian. Jadi kalau sudah ada hal yang mengganggu, ya udah kalian bersihkan lingkungan kalian supaya enak kalian untuk belajar. Yang kedua adalah menciptakan ruang belajar yang terang, cukup sinar dan tidak gelap yang dapat mengganggu mata dalam belajar, ya. Jadi lingkungan kalian belajar itu harus terang, ya. Misalkan kalau memang kalian belajar malam, ya hidupkan lampu. Ya, kasihan matanya nanti kalau kalian belajar terang dengan gelap-gelapan ataupun menggunakan HP. Biasanya malam hari lampunya dimatikan, kalian main HP, itu akan mengganggu kesehatan mata, ya. Yang ketiga adalah untuk dapat belajar dengan baik guna mendapat hasil yang baik pula. Siswa hendaknya mampu menyiapkan sarana belajar seperti buku pelajaran, alat tulis dan sebagainya. Ya, ini mungkin kalian sudah bisa terapkan. Mungkin kalau belajar apa yang harus saya siapkan? Pasti buku, alat-alat tulis, ya. Faktor yang mempengaruhi dalam belajar, ya, bisa kalian baca, itu ada niat belajar yang tertanam dalam diri. Yang kedua adalah banyak membaca dari bahan-bahan pelajaran. Sekarang tidak hanya buku, kalian belajar dari HP, media sosial pun kalian bisa, ya, mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan. Yang keempat, waktu belajar harus teratur sedemikian. Jadi konsentrasi, ya. Kemudian waktu itu
harus kalian tetapkan. Ya, jadi konsisten. Ya, konsisten dengan waktu. Kalau sudah waktunya belajar ya belajar. Kalau sudah waktunya bermain ya silakan kalian bermain gitu. Yang kelima adalah membuat jadwal belajar. Nah, nanti ini akan ada. Yang keenam, konsentrasi diri dalam belajar. Yang ketujuh lah tempat belajar yang perlu diatur sedemikian rupa, seperti Ibu bilang tadi, harus terang, ada cahaya dan sebagainya. Cara belajar siswa di sekolah. Nah, bisa kalian belajar di sini, bisa kalian baca. Ada 7 di sini. Yang pertama adalah menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk berdoa sebelum kegiatan dimulai. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru dan penuh konsentrasi. Yang keempat, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Yang kelima, mencatat hal-hal yang penting. Yang keenam, membuat rangkuman. Dan yang terakhir, mau diskusi dengan teman-teman. Ya, jadi baik di sekolah maupun kalian belajar secara daring, ini bisa kalian terapkan. Diskusinya bagaimana, Bu? Ya, kalian bisa buat grup dengan teman-teman, tanya di sana, sharing di sana di grup. Itu gampang sekarang ya. Dengan teknologi yang sekarang ini yang canggih ini, kalian bisa belajar dimanapun. Ya, di sini ada belajar mandiri. Jadi belajar mandiri itu merupakan suatu proses belajar yang dilakukan secara atau oleh diri sendiri. Jadi kalian bisa belajar tanpa guru, membaca, kemudian memahami apa yang kalian baca, kemudian cari inti-intinya yang perlu kalian catat ya. Nah, belajar kelompok. Apa sih belajar kelompok? Ya, belajar bersama-sama antara berapa siswa, membahas suatu materi yang diberikan oleh guru. Jadi baik itu di sekolah maupun di rumah, ya seperti Ibu bilang tadi, bisa aja kalian melakukan belajar kelompok ya. Cara-cara belajar di rumah. Nah, ini yang sangat penting, yaitu mengatur waktu belajar, mengulang pelajaran atau menghafalnya, membuat ringkasan, membaca dengan baik, mengerjakan PR atau latihan yang diberikan oleh guru. Jadi demikian proses belajar, atau apa itu belajar dan bagaimana proses belajar itu bisa kalian terapkan baik itu di rumah maupun di sekolah. Meskipun dalam situasi seperti ini kalian harus tetap mengatur diri, waktunya belajar seperti apa, waktunya bermain, waktunya membantu orang tua. Silakan kalian gunakan waktu kalian sebaik mungkin, tetap sehat, tetap di rumah, dan kurangi aktivitas di luar. Demikian dari Ibu ucapkan terima kasih.